Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriana dengan NIM K431803 dari kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman ploidi pada bakteri Spidata. Nah, teman-teman sudah tahu ploidi itu apa, karena sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi menurut Suryo dan Nasir 2001, poliploidi itu dari individu merupakan suatu organisme yang memiliki kromosom lebih dari 2N atau diploid. Nah, sekarang kita lihat pada bakteri. Yang pertama ini adalah morfologinya. Jadi di sini sebuah penelitian dilakukan, di mana ada 4 macam variasi morfologi. Di sini bisa dilihat yang A itu daunnya ukurannya pendek, terus yang B daunnya itu agak panjang gitu. Nah, terus yang C itu daunnya sempit. Nah, kemudian yang D anak daunnya itu lebar. Nah, kalau yang E sampai G ini anak daunnya itu yang paling ujung apikal. Kalau yang E ini segmen apikal panjang, yang F sampai G ini segmen apikalnya pendek, bisa dilihat sendiri. Nah, jadi sedikit informasi aja, sebenarnya masih sudah tahu kalau bakteri Spidata itu merupakan tumbuhan okuliar yang tersebar di daerah tropik maupun subtropik. Nah, jenis ini memiliki rentang toleransi adaptasi yang cukup luas, bisa di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Nah, persebarannya juga banyak sekali di hutan primer dan sekunder, hidup di daerah yang terbuka dengan kondisi lingkungan yang kering atau lembab ada. Nah, bisa juga tumbuh menempel pada batuan di pinggir jalan dan celah bangunan. Kita sudah sering sekali melihatnya ya. Kemudian ini adalah variasi jumlah kromosomnya. Nah, di sini dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui berbagai macam variasi morfologi tadi, didapatkan bahwa bakteri Spidata ini tuh dilaporkan sebagai jenis yang memiliki 5 tingkat ploidi, yaitu diploid, triploid, tetraploid, pentaploid, dan hexaploid. Nah, jadi kalau yang di gambar ini ada tetraploid yang A, kemudian yang B ini ada pentaploid. Jadi yang kalau kromosomnya bakteri itu kan X-nya kan 29, jadi 2N itu 4 kali 29 berarti 116, itu maksudnya ke tetraploid. Nah, yang B itu 2N sama dengan 5X, nah 5 kali 29 145, masuknya ke pentaploid. Nah, kemudian tetraploid merupakan tingkat ploidi yang paling banyak dilaporkan. Nah, sedangkan untuk triploid ini hanya ditemukan 2. Nah, kita bisa lihat hasil penelitian ini. Jadi ini adalah 37 penelitian yang dilakukan. Jadi dari 37 ini itu 35-nya menunjukkan tetraploid dan hanya 2 yang menunjukkan pentaploid. Bisa dilihat sendiri dari hasilnya ini. Nah, ini kita juga bisa lihat kalau ketinggiannya juga bermacam-macam. Jadi dari mulai yang paling rendah ini kita bisa lihat dari yang ini 30 mdpl, terus kemudian yang sampai ke 1000 sekian mdpl, dan lokasi pengambilan material ini pun tidak hanya tempat, dia ada banyak tempat, ada mulai dari Jawa Barat, terus kemudian dari Bogor, Jawa Tengah, Purworejo, Sleman, Yogyakarta, dan sebagainya, di merata untuk di kawasan Indonesia. Kalau kita lihat dari jumlah kromosomnya ini yang menunjukkan sebesar tetraploid dan hanya 2 pentaploid yang ditemukan. Jadi salah satunya ini ya di daerah Yogyakarta. Dari jumlah kromosom yang berbeda ini, jadi ada pentaploid dan tetraploid ini, kita bisa lihat juga dari tipe reproduksinya. Ini bisa diperhatikan kalau yang
tetraploid ini semuanya reproduksinya seksual. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian yang pentaploid yang nomor 36 dan nomor 20 ini tipe reproduksinya apogami. Jadi itu adalah perbedaannya. Kemudian di perbandingan variasi. Nah, dari ini gambar yang tadi di slide yang kedua tadi dapat kita ambil sebenarnya dari variasi jumlahnya tadi yang tetraploid sama yang pentaploid itu dari bentuk variasi morfologinya seperti apa gitu, biar kita bisa tahu ciri morfologinya juga, biar cara membedakannya dari etimologi bagaimana. Nah, ini bisa ada 22 macam karakter yang menjadi pembeda. Nah, tapi kalau kita lihat dari hasilnya ini hampir mirip-mirip. Jadi kalau kita lihat misalnya ini dari yang bentuk helaian daun, jadi yang tetraploid obovatus oblongus, yang pentaploid oblongus, jadi hampir mirip. Terus ini rasio panjang anak daun terminal dibanding dua daun di bawahnya sama apelnya itu juga mirip-mirip. Terus bentuk ujung anak daun meruncing juga, jadi mirip-mirip. Nah, berdasarkan dari 22 karakternya pada tabel ini, variasi ukuran dan bentuk morfologi antara tetraploid dan pentaploid sudah dibedakan dengan jelas karena karakter saling tumbang tindih. Hal ini kemungkinan disebabkan sedikitnya material tumbuhan Pteris setara dengan tingkat ploidi pentaploid yang 26 kelas tadi yang diperoleh hingga kurang mewakili keseluruhan karakter individu pentaploid, dan mungkin saja kondisi lingkungan pengambilan material tumbuhan yang beragam kemungkinan juga mempengaruhi variasi morfologi. Nah, menurut Aldasoro et al. 2004, selain perbedaan tingkat ploidi, variasi morfologi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti habitat, elevasi, tutupan awan, curah hujan, suhu, iklim, paparan matahari, dan kesuburan tanah. Jadi yang menyebabkan ini terlihat mirip tumbang tindih itu bisa jadi juga karena memang pengambilan jenisnya itu kurang baik gitu, karena tadi kan dilihat dari hasilnya pentaploid hanya 2, jadi sulit sekali untuk dilihat perbedaan yang mendetail di bagian morfologinya gitu. Kemudian kita lanjut ke variasi ukuran dan kerapatan. Nah, tadi kan kita udah lihat dari yang dari morfologinya. Sekarang kita lihat dari variasi ukuran dan kerapatan stomata yang di tetraploid sama pentaploid. Nah, ini bisa dilihat dari gambar 3 ini. Yang A dan B itu variasi ukuran stomata, yang A itu tetraploid, yang B itu pentaploid. Nah, yang C sampai D itu variasi kerapatannya juga, yang tetraploid, yang C, yang D pentaploid, yaitu perbedaannya cuma perbedaan besaran aja. Yang A sampai itu 10/40, yang C dan D itu 10/10. Nah, di sini yang dilihat karakter perbedaannya ada ukuran stomatanya, dari panjangnya, lebarnya, kemudian ada juga dari kerapatannya. Hasilnya bisa dilihat di situ. Ya seperti di awal tadi emang hampir mirip. Kerapatan stomatanya pun juga hampir mirip. Jadi stomata pada Pteris vittata ini tuh terdistribusi di kedua permukaan epidermis anak daun, baik epidermis atas maupun bawah. Nah, tipenya itu anomosiktik dengan 2-5 sel penjaga yang tidak berbeda ukuran dan bentuk dengan sel epidermis. Dari Bundada et al. 2006. Nah, dari hasil pengamatan stomata ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ukuran dan kerapatan stomata dari kedua tingkat ploidi Pteris vittata. Nah, Pteris vittata yang tetraploid memiliki ukuran stomata yang lebih kecil kerapatan
dan yang tinggi ukuran stomatanya lebih kecil dan kerapatannya yang tinggi dibandingkan dengan pentaploid. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena ukuran stomata dipengaruhi oleh tingkat ploidi. Semakin tinggi tingkat ploidi, semakin tinggi tingkat maka ukuran stomata juga semakin besar, menurut Verma dan Agarwal 2004. Nah, selain dari hasil penelitian ini, ada juga hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Carey dan Kerr pada 1993. Nah, ini menunjukkan hasil serupa juga pada tetraploid. Pada cerita tadi ditemukan ukuran rata stomata yang lebih kecil dan kerapatan stomata yang lebih tinggi dibandingkan dengan ploidi pada pentaploid. Jadi mungkin makanya tadi ya, jadi bisa karena ukuran stomata, bisa karena semakin tinggi tingkat ploidinya maka ukuran stomatanya juga semakin besar, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke, nah jadi ini adalah variasi tipe reproduksinya. Nah tadi kan cuma ada 2 tipe reproduksi, ada seksual sama yang ada apogami. Ini yang gambar A sampai C adalah tipe reproduksi seksual. Nah kalau yang D sampai F ini yang apogami itu. Nah jadi untuk tipe seksual merupakan tipe reproduksi ternyata yang paling sering ditemukan karena tadi yang tetraploid tadi. Nah kalau yang tipe apogami ini yang ditemukan adalah sporangium dengan 64 spora yang bervariasi dalam bentuk dan ukuran, sedangkan sporangium dengan jumlah spora 32 tidak dijumpai. Kemudian jumlah spora 64 dengan ukuran dan bentuk spora yang relatif sama dijumpai pada tingkat ploidi tetraploid. Gambar 4 yang A sampai C. Nah, sedangkan pada pentaploid dijumpai sporangium yang memiliki jumlah spora 64, namun bentuk dan ukuran dari spora tersebut tidak sama. Yang D sampai F itu tidak sama. Nah, jadi hal ini kemungkinan terjadi disebabkan karena adanya sporogenesis yang abnormal yang mengindikasikan terjadinya variasi pada jumlah spora dan persporangium, ukuran dan bentuk sporanya. Seperti itu. Nah, melalui tadi yang sudah disampaikan, Pteris petata itu sudah dikenal dengan the Chinese leatherback clams, memiliki variasi morfologi tinggi dan daerah geografi yang luas di seluruh dunia. Nah, di Cina sama di India itu yaitu disebutnya dengan cryptic species atau yang tadi di awal. Jadi tingkat ploidinya itu ada 5, diploid, triploid, tetraploid, pentaploid, dan hexaploid. Tapi memiliki kromosom dasarnya 29. Nah, pada penelitian ini tadi kan sudah ditemukan, sudah dijelaskan bahwa hanya ditemukan 2, yakni tetraploid dan pentaploid. Juga sudah dijelaskan variasinya dari mulai yang bagian morfologinya, tipe reproduksinya, terus ada juga yang kerapatan stomata dan sebagainya. Nah, melalui hasil yang ini tadi itu juga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan di bagian tetraploid maupun yang tetraploid maupun yang pentaploid. Walaupun memang kalau kita lihat tadi perbedaannya tidak terlalu banyak, karena memang hasilnya yang pentaploid saya ditemukan 2, sedangkan yang tetraploid banyak. Jadi kesannya itu seperti hampir mirip seperti itu. Nah, mungkin kita tetap bisa melihat perbedaannya walau Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan semoga menambah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.